Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama mari kita semuanya di kesempatan yang baik ini memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di penghujung tahun 2023 dan insyaallah kajian kita berikutnya sudah masuk pada tahun 2024 insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kita lanjutkan masih tentang bab akad nikah yang sesungguhnya bagi kita adalah sebagai ilmu lah kira-kira begitu. Karena kalaupun ada yang ingin mengulang misalnya, maka tentunya kan sudah hafal pada akad atau kalimat di masa yang lalu. Nah, ada beberapa kalimat yang disampaikan di dalam akad nikah ini ya. Jadi kalimat yang ada dalam akad nikah itu hendaknya singkat dan jelas. Singkat dan jelas, jangan bertele-tele, jangan panjang lebar lah kira-kira begitu. Singkat dan jelas. Sebenarnya kalimat yang selama ini kita dengarkan atau kita baca dan seterusnya itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Bisa berubah, bisa lebih, andai mungkin masih bisa lebih disingkat dan yang pasti bahwa maknanya harus jelas. Para ulama mensyaratkan bahwa kalimat akad hendaknya berbentuk kalimat yang mutlak dan tidak terikat dengan apapun. Jadi mutlak, pernyataan mutlak dan tidak ada ikatan, maksudnya tidak ada persyaratan tertentu. Contoh misalnya pihak pertama mengucapkan aku nikahkan kamu dengan anakku, lantas pihak kedua menjawab aku menerimanya. Itu cukup sebenarnya gitu. Ya, cukup. Karena anak yang dimaksud kan sudah disepakati kan, nama sudah disepakati, mahar pun sudah disepakati. Nah, walaupun biasanya atau pada umumnya di kita mahar disebutkan. Ya. Sebab mahar itu ingin dipersaksikan. Sesungguhnya kalau hanya sekedar kebutuhan persaksian itu sudah di luar daripada akad nikah itu atau acara akad itu, prosesi itu sebenarnya itu bisa saja kita lakukan atau sesudahnya misalnya. Yang penting bahwa
bahwa mahar itu sudah disepakati di awal. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kita semuanya bahwa kadang-kadang orang konsen pada uang, maksudnya pada uang, berapa uang belanja misalnya, tapi orang tidak konsen pada mahar. Padahal sesungguhnya yang benar adalah mahar yang harus disepakati terlebih awal sebelum kita menyepakati uang-uang yang lain atau kesepakatan-kesepakatan yang lain. Kenapa? Karena mahar itu adalah hak prerogatif istri atau calon istri. Itu hak prerogatif mereka. Dan nanti setelah menikah, maka mahar itu adalah milik istri yang tidak boleh diambil oleh suami kecuali tanpa restu dari istri atau tanpa ridho dari istri. Andai misalnya, ini kita berandai-andai, andai misalnya dalam rumah tangga itu tidak ada yang bisa dimakan, kelaparan lah kira-kira begitu, suami tidak punya lagi apa-apa dan sisa mahar yang ada, dan andai istrinya tidak mengizinkan untuk mahar itu dijual atau diuangkan dan seterusnya, maka itu tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Suami tidak berhak mengatakan itu ada mahar kamu, jual saja, biar tidak bisa begitu. Itu adalah hak prerogatif istri. Mahar berapapun jumlahnya, mau banyak mau sedikit mau sedang. Yang kedua, kalau kita bicara mahar, sesungguhnya, ini mungkin ditujukan kepada kita semuanya yang punya anak gadis. Hampir semua punya anak gadis ya. Yang punya anak gadis, maka siap-siaplah bernegosiasi dengan tentang mahar. Jangan berapapun kesanggupan kamu, segitu aja misalnya. Dia datang benar dengan kesanggupannya hanya membawa seperangkat alat sholat misalnya gitu ya. Pak, tidak cukup Pak. Mahar ya, mahar. Supaya kemudian, kecuali memang tentu melihat juga kondisi sang laki-laki. Kalau dia laki-laki kaya misalnya, orang tuanya kaya atau mungkin laki-lakinya sendiri itu kaya, maka mintalah mahar sebanyak mungkin atau setinggi mungkin, tetapi dalam batas kemampuan dia. Cukup dengan seperangkat alat sholat. Pak, saya pernah sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu menghadiri sebuah pernikahan, memang antara duda dan janda gitu ya. Duda dan janda, tidak boleh menyebut nama ya, tidak boleh menyebut nama. Duda dan janda, maharnya itu adalah uang 100.000 dikantongin, tidak dikasih amplop gitu ya. Jadi uangnya udah lecek-lecek gitu, sudah nggak halus gitu loh. Jadi saya bilang ini orang mau menikah dengan cara seperti ini gitu ya. Ya di amplopin dia apa, maharnya dibungkus dengan baik dan seterusnya sebagai. Terus ketika diminta dia langsung keluarkan, taruh di atas meja gitu. Enak banget ini, enak banget. Kayak beli sayur gitu. Dibayar tunai. Jadi ini untuk semua ya. Ini untuk orang tua yang punya anak gadis. Bersiaplah untuk bernegosiasi tentang mahar. Tetapi memang jangan sampai di luar kemampuan sang laki-laki. Dia masih dalam kemampuannya, kemudian seperti itu. 2 minggu yang lalu saya dari Makassar menghadiri sebuah pernikahan, dan itu maharnya sekitar 100 juta. Tadi ada 2 bulan yang lalu 100.000, yang kemarin 100 juta. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tinggal bagaimana seorang orang tua lalu kemudian nanti minta ridhonya kepada si anak kita, anak gadis kita. Apakah kamu setuju dengan mahar 100 juta? Cukup Pak, ini ayah cukup ya, oke, bismillah cukup gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi mahar itu, ini catatan saja ya, catatan. Mahar itu jangan diserahkan kepada laki-lakinya. Terserah
berapa kemampuan kamu yang kamu mau kasih mahar. Nggak bisa begitu. Mahar adalah hak prerogatifnya istri si perempuan. Kalau si perempuan yang nggak ridho, dia tambah, dia harus ditambah. Sekali lagi dalam kapasitas kemampuan batas kemampuan sang laki-laki. Cukup dengan seperangkat alat sholat. Anak gadis kita cukup dengan seperangkat alat sholat. Menurut saya tidak cukup. Tidak cukup, Pak. Tapi kalau ketemu laki-laki yang memang kemampuannya sampai situ, ya bismillah gitu ya. Jangankan seperangkat alat sholat, ini saja Pak sudah bisa jadi mahar gitu. Ini botol kosong ya, ada harganya kan botol kosong ini. Kalau dijual ke penada, berapa harganya kira-kira botol? Mungkin dihargai 100 rupiah lah kira-kira. Bisa jadi mahar. Ini pun jadi mahar. Jadi mahar itu tidak ada batas paling rendahnya adalah barang itu berharga, punya harga, dan tidak ada nilai akhirnya. Tidak ada nilai akhirnya. Itu mahar. Ya. Kalau kami di Sulawesi atau orang Sulawesi pada umumnya, terutama orang Sulawesi Selatan, itu pernikahan bisa batal gara-gara uang belanja yang tidak disepakati, bukan karena mahar tidak disepakati. Uang belanja yang tidak disepakati. Kalau tidak sepakat di uang belanja, batal pernikahan. Biasanya begitu. Baik, kita kembali kepada tema kita. Jika kalimat akad digantungkan pada syarat tertentu yang berkaitan dengan waktu pada masa yang akan datang, atau disertai dengan penetapan jangka waktu tertentu, maka akadnya tidak sah. Misal saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Fulana binti Fulan dengan mahar misalnya 1 gram emas, dengan syarat kamu setelah bekerja, misalnya ini. Kamu setelah bekerja, kapan kerjanya gitu ya. Nah, itu namanya menggantung gitu. Pakai syarat waktu gitu. Syarat waktu. Jadi jangan digantung begitu. Boleh tidak tunai, boleh dengan mahar tersebut dibayar utang, boleh. Tetapi jangan kemudian ada syarat berkaitan dengan syarat-syarat waktu tertentu atau dengan dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kalimat yang digantungkan pada syarat tertentu. Contoh, maksudnya adalah kalimat akad digantungkan pada suatu yang belum terjadi. Misalnya, pihak pertama mengatakan, jika saya mendapatkan pekerjaan, maka saya akan nikahi anakmu. Lantas pihak kedua menjawab, saya setuju jika saya mendapat pekerjaan. Jadi ini si laki-laki datang dan mengatakan seperti itulah. Kapan dapat kerjaannya gitu. Kan nggak tentu. Jadi harus ada batas waktu harus ditentukan. Makanya ketika akad nikah itu, saya nikahkan sekarang, jangan besok, bukan lusa, jangan setelah kamu dapat pekerjaan baru menikah. Kecuali kalau disepakati dari awal bahwa nanti ya ini di luar pembicaraan akad ya, di luar pembicaraan akad, kemudian dibicarakan memang bahwa nanti baru saya datang melamar lagi Pak, kalau saya sudah dapat pekerjaan. Datang melamar ya, bukan di saat akad, bukan saat akad. Itu namanya kalimat menggantung, itu tidak boleh, harus pasti. Akad semacam ini tidak sah karena bergantung pada sesuatu yang belum terjadi, yaitu jika saya dapat kerjaan. Tujuan akad nikah adalah beralihnya kepemilikan pada saat akad itu dilaksanakan. Jadi ketika akad sudah di saat akad dilaksanakan itu langsung tadinya putri seseorang itu menjadi istri seseorang. Jadi harus segera. Tidak boleh tergantung pada masa tertentu atau pada syarat tertentu yang belum tentu terjadi. Nah, bagaimana kalau dia tidak dapat kerjaan sampai 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak boleh menggantung kalimat itu tidak boleh menggantung untuk waktu yang tidak pasti. Yang kedua adalah kalimat yang disandarkan pada masa yang akan datang. Tadi pada syarat tertentu ya, pada syarat tertentu, ini pada masa yang akan datang. Ketika seorang laki-laki berkata, aku akan menikahi putrimu besok atau bulan depan, kemudian wali pihak perempuan menjawab, saya setuju, maka akad semacam ini juga tidak sah
baik pada waktu pelaksanaan atau akad nikah maupun pada waktu yang telah disebutkan dalam akad nikah. Saya akan nikahi putrimu besok, saya terima. Jadi tidak boleh ditunda waktunya sekarang. Kepemilikan harus berubah, harus beralih sekarang. Dari putrinya seseorang menjadi istrinya seseorang. Jangan nunggu waktu besok. Kalau meninggal dunia nanti malam gimana? Berarti kan belum. Itu namanya bergantung waktu. Atau misalnya yang lain adalah yang ketiga, kalimat akad yang disertai penetapan waktu tertentu. Tadi waktu yang akan datang, tadi ini waktu tertentu. Akad disertai dengan penetapan waktu tertentu seperti pernikahan yang hanya berlangsung selama 1 bulan. Nah, itu yang mana yang kita sebut dengan apa namanya? Nikah mut'ah, itu ya kan gini. Nikah apa namanya? Nikah kontrak, kawin kontrak. Nah, itu dia. Jadi itu tidak boleh. Jadi hanya menikah dalam waktu tertentu. Oke, ketemu laki-laki perempuan sama-sama sepakat. Oke, kita resmi ya menikah tapi hanya 1 bulan. Setelah itu saya pergi. Akadnya disertai dengan penetapan waktu tertentu seperti pernikahan yang hanya berlangsung selama 1 bulan, lebih dari 1 bulan atau kurang dari itu. Tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu menjalin hubungan yang berkelanjutan, menjaga anak dan mendidiknya. Kalau dalam 1 bulan itu si perempuan hamil, lalu siapa yang bertanggung jawab setelah itu? Gitu. Ini si ayahnya sudah pergi, sudah selesai kontraknya, 1 bulan sudah selesai. Gitu. Tidak ada berkelanjutan dan tidak ada tanggung jawab untuk anak-anak yang lahir berikutnya. Bukan anak sih kayak cuma 1 ya, mungkin cuma 1 yang lahir misalnya. Baik, itu adalah hal-hal yang jadi tidak boleh bergantung pada hal tertentu atau pada waktu yang akan datang atau pada masa tertentu atau pada waktu yang sudah ditentukan itu. Nah, kita masuk kepada nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nikah mut'ah juga dikatakan nikah yang memiliki batas waktu tertentu, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hanya 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, batas waktu tertentu. Nikah semacam ini dikenal dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Ya, kawin kontrak. Dinamakan dengan nikah mut'ah karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Tujuan laki-laki itu hanya sekedar berpuas-puas diri dalam hal seks misalnya selama waktu tertentu. Setelah itu dia kawin kontrak lagi dengan perempuan yang lain lagi. Bulan depan ganti lagi, dan akan begitu seterusnya. Kalau ini dibolehkan, maka ini menguntungkan laki-laki tapi sangat merugikan bagi perempuan. Karena perempuan dia bisa pindah-pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Mengenai hukum nikah mut'ah, para ulama sepakat atas haramnya pernikahan semacam ini. Jadi di Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, kita sebut dengan Sunni, itu mengharamkan secara mutlak. Ulama kita sepakat tentang itu. Secara tegas mereka mengatakan apabila pernikahan semacam ini dilaksanakan, maka pernikahannya tidak sah. Sebagai dasar atas hal ini adalah sebagai berikut ini. Itu yang nikah kontrak yang tadi disepakati waktunya. Itu tidak boleh. Tapi Bapak sekalian, saya kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan tentang nikahu ala niyatit talaq. Ada nikah yang memang sang laki-laki niat nanti ketika misalnya ada orang datang dari luar negeri misalnya atau dari luar daerah datang ke sini, ke Bogor atau ke Jakarta, lalu ketemulah dengan seorang perempuan. Ini orang lagi tugas kantor atau ada yang mungkin lagi tugas S3 misalnya gitu ya, mau dokter dan seterusnya. Lalu dia menikah dengan seorang perempuan, tapi dalam hatinya dia sudah berniat untuk mentalak secara otomatis perempuan ini setelah urusannya selesai di Jakarta. Dia pulang ke kampungnya, maka dia sudah meniatkan untuk mentalaknya. Tapi dia tidak bicara dengan si perempuan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Sebagian ulama membolehkannya.
karena tidak ada pernyataan membatasi waktu, tapi niatnya memang sudah ada, namanya an-nikahu ala niyatit talaq. Dan yang pertama kali, saya nggak tahu apakah ini pertama kali atau mungkin yang kesekian kali, tetapi yang paling yang kita dengar dan yang kita ketahui selama ini adalah para ulama Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa ini tentang bolehnya dengan az-zawaju ala niyatit talaq. Dulu Abdullah bin Baz yang memfatwakan bolehnya bolehnya nikah atas dasar ala niyatit talaq itu gitu ya. Kenapa? Karena misalnya banyak orang sana, orang Arab misalnya datang ke Indonesia lah misalnya ya, kemudian mereka datang berlibur sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu mereka kembali ke sana, dia tidak bawa istrinya ke sana, dia udah tinggalkan di sini. Nanti tahun depan datang berlibur lagi, cari perempuan yang lain lagi, boleh lagi. Kan sudah selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang membolehkan memang. Kalau yang tidak dinyatakan waktunya atau tidak ada kontrak waktu. Tapi kalau sepakat tentang nikah mut'ah atau nikah kontrak, kawin kontrak, itu sepakat pengharamannya. Dalilnya antaranya adalah bentuk pernikahan seperti ini tidak memiliki kaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, baik hukum yang berkenaan dengan pernikahan, talak, iddah maupun waris, sehingga pelaksanaan nikah secara dengan nikah cara seperti ini itu tidak sah. Jadi tidak ada tidak terkait dengan hal-hal yang seperti tadi talak, seperti waris, seperti segala, tidak ada di situ. Ya, mereka hanya hidup bersenang-senang selama 1 bulan penuh misalnya, lalu setelah itu mereka secara otomatis cerai. Jadi tidak ada masa iddah, tidak berlaku masa iddah. Sementara kan perempuan yang dicerai suaminya itu kan ada masa iddahnya, masa penantiannya, ya. Yang kalau masa penantian perempuan, apakah suaminya pulang atau tidak pulang gitu ya. Misalnya terjadi talak 1, suami keluar dari rumah, maka perempuan punya waktu menunggu salah satu kuru itu ya. Tiga kuru. Nah, 3 kuru ini ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan salah satu kuru itu adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Itu waktunya kira-kira 3 bulan penuh masa penantian. Nanti ketika haid ketiga berakhir, maka berakhirlah masa penantiannya. Jika suaminya datang setelah masa iddah habis, baru suaminya datang mau rujuk, maka mereka harus akad nikah lagi. Mahar lagi, saksi lagi 2 orang, kemudian datang lagi walinya perempuan. Kira-kira begitu. Kalau sudah habis masa iddahnya, di talak pertama dan sampai talak kedua. Nah, kalau sudah talak ketiga, maka detik itu pula sudah tidak ada lagi masa iddah, tidak ada lagi hak rujuk bagi suami kalau sudah pada talak yang ketiga. Adanya hak rujuk bagi suami itu hanya di talak pertama dan talak kedua. Talak ketiga sudah tidak ada. Otomatis di detik itu juga ketika talak 3 dinyatakan disampaikan oleh sang suami, maka di saat itu juga seorang istri mereka tidak boleh rujuk lagi. Nanti kita bicara panjang tentang talak di tahun 2024 insyaallah. Dan tidak ada talak tadi karena mereka bisa bercerai secara otomatis, habis masa kontraknya selesai. Orang nggak bicara tentang talak di pengadilan dan seterusnya, tidak ada surat talak. Kalau orang kawin kontrak dan tidak ada warisan. Misal ini sebelum selesai 1 bulan itu masa kontrak itu ada yang meninggal di antara mereka. Nah, apakah ada warisan? Nggak ada warisan. Karena kalau warisan mau berlaku, maka tidak boleh ada syarat waktu yang disepakati. Tidak boleh dalam bentuk nikah kontrak atau kawin kontrak tadi. Kalau mau di antara mereka ada waris mewarisi atau ada warisan. Nah, ini karena tidak ada, maka kemudian juga tidak ada warisan.
Ada beberapa hadis yang menjelaskan atas haramnya nikah mut'ah. Satu, Subrah al-Juhni meriwayatkan bahwa ketika dia mengikuti peperangan penaklukan Mekah, Rasulullah SAW mengizinkannya dan sahabat yang lain untuk melakukan nikah mut'ah, dan berkata tidak ada seorang pun dari kami yang meninggalkannya sampai Rasulullah SAW melarangnya. Jadi Nabi memang pernah menghalalkannya atau membolehkan tentang nikah mut'ah. Tetapi kemudian di perang Khandak, ya, di hari perang Khandak itu kemudian Nabi SAW mengatakan, dan setelah dan per hari ini tidak ada lagi nikah mut'ah sampai hari kiamat. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'." Wahai manusia, memang dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk bernikah mut'ah. Istimta itu adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Ala wa innallaha qad harramaha. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkannya. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Jadi sampai kiamat nikah kontrak itu diharamkan di dalam agama Islam. Kalau ada yang melakukan nikah kontrak berarti dia tidak berdasarkan syariat Islam yang ada. Hadis ketiga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada saat perang Khaybar, bukan perang Khandak, perang Khaybar, Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan nikah mut'ah dan makan daging keledai. Dua yang dilarang Nabi di saat perang Khaybar. Pertama nikah mut'ah, dan yang kedua adalah makan daging keledai. Nah, entah apa nanti itu babnya lain. Yang ketiga tadi dari sisi dalil, ya, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengharamkan nikah mut'ah pada saat beliau berkhutbah pada masa pemerintahannya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka menetapkan larangan nikah mut'ah dan sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menetapkan sesuatu secara tidak benar jika memang larangan itu merupakan suatu kesalahan. Jadi selevel Umar atau sekelas Umar mengharamkan sesuatu tentu tidak ujuk-ujuk. Dia pasti punya dasar, dan dasarnya tadi adalah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khattabi berkata, yang keempat, para ulama mengharamkan nikah mut'ah secara ijma'. Secara ijma' itu kesepakatan, ulama sepakat. Kecuali beberapa golongan dari kaum Syiah. Beberapa golongan dari kaum Syiah itu membolehkan, termasuk Syiah atau sebagian Syiah yang ada di Indonesia. Itu membolehkan nikah mut'ah, sehingga ketika dulu di tahun bapak-bapak yang kuliah di tahun 80-an 90-an itu marak, Pak. Kenapa banyak mahasiswa yang masuk Syiah? Salah satu alasannya adalah karena dibolehkannya nikah mut'ah. Para mahasiswa dan mahasiswi ketemu di kampus, lalu kemudian mereka sepakat, ayo kita hidup bersama selama sekian bulan atau selama sekian tahun. Terjadilah itu, Pak, nikah. Jadi itu banyak peminatnya, terutama di kalangan mahasiswa di tahun 90-an itu. Itu heboh dulu, sempat heboh. Banyak terjadi di kampus-kampus hampir di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi juga di Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Mungkin termasuklah seluruh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Yogyakarta. Baik. Tujuan utama dari nikah mut'ah adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Tujuan utamanya itu. Bukan karena sesuatu yang lain, bukan hanya karena mencari keturunan, bukan karena mereka ingin hidup sakinah mawaddah warahmah, bukan, tapi hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu. Maka kemudian nikah kontrak itu rata-rata waktunya tidak panjang, ya sebulan, 2 bulan, karena setelah itu dia lepas dari kontrak yang satu, dia bisa bikin kontrak yang lain lagi. Dia bisa bikin kontrak yang lain dengan perempuan yang lain. Bukan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga serta mendidik mereka yang merupakan tujuan sebenarnya dari pernikahan.
Jadi bukan untuk mendapatkan keturunan dan bukan untuk menjaga istri-istri mereka. Nikah mut'ah dapat disamakan dengan zina dari sisi tujuannya itu mencari kenikmatan semata. Dari sisi itu, walaupun judulnya adalah nikah, ada nikahnya. Nah, dalam pandangan aliran Syiah Imamiyah, nikah mut'ah hukumnya boleh, dan rukun nikah mut'ah bagi mereka adalah yang pertama sirah. Sirah itu adalah akad nikah sah dengan lafal zawwajtuka. Jadi hanya sampai di situ. Zawwajtuka, saya nikahkan engkau dengan siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting ada yang menikahkan dan tidak harus walinya, tidak harus walinya. Yang kedua ada calon istri. Ada perempuan. Yang ketiga ada mahar. Yang keempat ada jangka waktu. Jadi ada sirah, ada kalimat zawwajtuka atau angkahtuka, dan ada calon istri, ada mahar, dan ada batas waktu. Ini harus komplit baru kemudian terjadilah sebuah pernikahan. Namanya nikah mut'ah. Untuk hukum yang berlaku sebagai konsekuensi atas terlaksananya nikah mut'ah adalah satu, jika mahar lupa dibayarkan sementara jangka waktu telah disebutkan, maka pernikahan dinyatakan batal. Begitu juga sebaliknya. Ini kita tidak usah detil di sini karena ini cukup kita tahu bahwa hukumnya adalah haram. Nah, yang saya sudah sebutkan singgung tadi adalah hukum menikahi perempuan dengan niat mentalaknya sewaktu-waktu. Az-zawaju ala niyatit talak. Ya. Jadi sewaktu-waktu dia akan menghadap. Jadi dia sudah niatkan memang dari awal. Ya, dari awal dia menikahi perempuan tersebut, sang laki-laki atau si laki-laki itu sudah punya niat bahwa saya akan menceraikan dia pada waktu tertentu atau pada saatnya nanti. Misalnya tadi yang saya bilang ada orang daerah bertugas ke Jakarta, ditugaskan oleh kantor sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, maka kemudian setelah tugas selesai dia kembali ke daerahnya dan dia sudah mentalak istrinya secara otomatis. Karena memang sudah dari awal adalah az-zawaju ala niyatit talaq. Para ulama sepakat bahwa ketika seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa mensyaratkan lamanya pernikahan, tapi dia meniatkan talak setelah jangka waktu tertentu atau setelah dia menyelesaikan urusannya di daerah tempat dia tinggal, pernikahan yang dilakukannya adalah sah. Al-Auza'i berpendapat bahwa pernikahan semacam ini tidak sah karena nikah semacam ini sama dengan nikah mut'ah. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ini, apakah ini sah atau tidak sah. Apakah ini sah atau tidak sah. Tapi saya tidak tahu apakah bapak-bapak pernah mendengarkan istilah tentang itu, yaitu nikah dengan niat mentalaknya sewaktu-waktu. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan an-nikahu ala niyatit talaq. Nikah yang sudah niat untuk mentalak. Nah, kan pada umumnya kita semuanya adalah ketika menikah tidak terbayang talak di situ. Ya kan, tidak terbayang talak di situ. Saya tidak tahu bapak-bapak mungkin sudah pada baca semua sigat taklik cek dia. Ya. Waktu itu jika sewaktu-waktu saya waktu itu menolak membacanya gitu. Karena tidak punya niat untuk itu gitu. Itu waktu itu pemahaman saya begitu. Jadi saya tidak ada niat untuk mentalak istri saya dan seterusnya gitu. Maka kemudian kan itu boleh dibaca, boleh tidak, Pak? Kan ditawarkan kepada calon suami, kepada suami sudah suami waktu itu ya, kepada suami apakah mau membacanya atau tidak. Nah, banyak yang orang yang membacanya tetapi kemudian hanya sekedar membaca, tidak mengerti makna daripada apa yang terkandung di situ. Padahal itu detil sekali di situ. Sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya dalam waktu sekian dan kemudian keberatan dan mengadukan ke pengadilan, maka pengadilan memutuskan menyatakan terjatuh talak 1. Maka jatuhlah talak 1. Kemudian istri saya membayar uang 10.000 sebagai pengganti dan diserahkan kepada DMI-nya, bukan kepada DKM Al Muhajirin kan, kepada
Dewan Masjid Indonesia untuk dipergunakan dan seterusnya. Kan begitu bunyinya kan tentang sigat taklik itu. Tapi banyak orang yang melanggar itu, banyak orang yang sudah membaca itu tapi kemudian melanggar tentang apa isi daripada sigat taklik itu. Ada nikah yang lain Bapak sekalian, namanya nikah tahlil. Yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak 3 setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia menceraikannya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya. Hukum pernikahan semacam ini adalah haram dan termasuk dosa besar. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun yang melakukan nikah tahlil. Rasulullah bersabda, la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Bapak sekalian, ini contoh adalah misalnya ada suami yang sudah mentalak 3 istrinya. Kan detik itu pula tidak bisa lagi rujuk. Tidak ada lagi kata rujuk kan kalau sudah talak 3. Ada rujuk itu hanya ada di talak 1 dan 2. Di talak 3 itu sudah detik itu pula tidak ada lagi kata rujuk. Tetapi talak ini namanya talak bain sugra. Dia masih ada peluang untuk kembali, mereka kembali bersama, menikah lagi dengan catatan atau dengan syarat sang istri menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai. Setelah bercerai berlalu suaminya yang pertama datang lagi melamar dan kemudian mereka nikah lagi. Itu boleh seperti itu boleh. Yang tidak boleh adalah jika ada rekayasa. Ini si fulan sebagai suami pertama datang ke si fulan kepada temannya, kepada sahabatnya atau kepada siapa saja. Saya bayar kamu 1 juta nikahi mantan istri saya, tapi jangan ngapa-ngapain ya, nanti malam-malam besok langsung cerai. Misalnya begitu ya. Supaya ini bisa masuk kembali kan, bisa akad lagi dengan istrinya. Jadi ini hanya perantara, fasilitator. Namanya al-muhallil, orang yang membuat cara yang tadinya haram kan, orang sudah talak 3 kan haram untuk kembali kan gitu. Tidak ada lagi rukunnya. Tapi dengan menikah lagi dia boleh. Tetapi pernikahan yang kedua ini tidak boleh direkayasa. Kalau ada rekayasanya, misalnya tadi si fulan suami pertama datang mengatakan, wahai saudaraku, tolong nikahi dulu, akad nikah dengan mantan istri saya, tapi setelah itu kemudian ya bolehlah kamu hidup seminggu 2 minggu dengan dia, habis itu ceraikan dia karena saya ingin menikahinya lagi. Ini namanya la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat kedua laki-laki ini. Allah melaknatnya. Orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya, kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan tetapi kalau sang istri tadi menikah baik-baik dengan laki-laki lain setelah talak 3 menikah baik-baik dengan laki-laki lain dan mereka bercerai tanpa rekayasa, silakan wahai istri mantan suami pertama, datanglah melamar dan akadlah kembali, sah, boleh. Cuma jalannya agak berliku Pak. Jadi kalau bapak-bapak dan saudara sekalian masih punya rasa kepada sang istri, apakah rasa kasihan, rasa sayang, rasa cinta dan seterusnya, maka jangan pernah jatuhkan talak 3. Sebab kalau sudah jatuh talak 3 terlalu sulit untuk kembali. Jalannya sangat berliku, panjang dan berliku. Karena harus menikah dengan laki-laki lain secara tanpa rekayasa dan bercerai dari laki-laki itu juga tanpa rekayasa, barulah sang mantan suami boleh datang melamar dan kemudian akad lagi dengan mantan istrinya itu. Gitu Pak. Kalau jika itu adalah talak 3.
Ya, perempuan yang boleh menikah kembali dengan laki-laki yang telah mentalak 3. Nah, itu tadi sudah ya, saya sudah menjelaskan bahwa perempuan itu baru boleh menikah lagi dengan mantan suaminya jika terjadi pernikahan dengan laki-laki lain, ya, dan kemudian cerai dari laki-laki itu, barulah kemudian sang mantan suami tadi pertama itu boleh datang lagi melamar, kemudian akad ulang. Akad ulang, harus akad ulang dan harus diketahui orang, Pak. Jadi kalau talak 3 itu kan orang sudah tahu semuanya kan, pasti ketahuan di masyarakat bahwa si fulan sudah mentalak 3 istrinya. Maka ketika nanti dia akan kembali, harus diketahui oleh masyarakat pula bahwa mereka sudah akad kembali. Berbeda dengan, ini nanti akan kita bicara panjang tentang talak di 2024 insya Allah. Berbeda dengan misalnya itu baru talak 1 dan 2, atau talak 1 atau talak 2, lalu masa iddahnya sudah selesai, lalu tiba-tiba mereka rujuk lagi. Kalau masa iddahnya selesai kan harus akad, Pak, harus akad lagi kan itu, akad. Cuma akad yang kedua ini kalau perlu, kalau bisa, bukan kalau perlu, kalau bisa tidak usah ketahuan sama tetangga dan orang-orang sekitar. Pasti para tetangga hanya menghitung, berarti si fulan rujuk lagi, si bapak itu kembali lagi. Mereka hanya memahaminya sampai di situ. Mereka tidak tahu, mereka kan tidak ikut menghitung berapa masa idah, apakah masa idahnya sudah habis atau tidak kan gitu ya. Nggak tahulah mereka itu. Kalau baru talak 1 dan 2. Tapi kalau talak 3 pada sudah ketahuan sama orang, kok tiba-tiba ini laki-laki lagi datang, kapan akadnya harus ketahuan, Pak. Harus dikatakan minimal tetangga, minimal komplek lah, minimal sebukit Waringin lah tahu gitu, Waringin tahu bahwa si fulan yang sudah mentalak 3 istrinya itu mereka sudah akad lagi, sah lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau talak 1 dan 2 kan orang lain nggak tahu ini masa iddahnya kapan gitu, sudah habis apa belum, tiba-tiba rujuk aja. Jadi orang menganggapnya ternyata suaminya rujuk kembali, alhamdulillah, pada tadi malam mereka sudah akad gitu. Kenapa? Karena sudah habis masa iddah. Nah, masa iddah tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang salah satu guru itu ada yang artinya tiga kali haid, ada yang artinya 3 kali suci. Dengan ayat yang sama ya, dengan ayat yang sama. Jadi sebagian ulama menafsirkannya atau memaknainya sebagai 3 kali haid, dan sebagian lagi memaknainya sebagai 3 kali suci. Kalau 3 kali haid, bahasa sederhananya adalah persis 3 bulan, persis 3 bulan, 3 kali haid. Jadi 90 hari lah masa iddah, kurang lebih ya. Tapi kalau 3 kali suci itu 3 bulan 3 minggu, kurang lebih 3 bulan. Lebih panjang masa iddah kalau 3 kali suci ketimbang dengan 3 kali haid. Maka sebahagian besar ulama mengambil yang kedua, yaitu 3 kali suci, supaya lebih panjang masa iddahnya, waktu untuk rujuknya bagi sang suami. Kan dia masih suami, Pak. Selama masih dalam masa iddah, maka dia masih suami yang sah. Tinggal rujuk saja, kembali ke rumah, terserah mau kembalinya lewat pintu depan atau lewat pintu belakang, mau lewat jendela, mau permisi atau tidak permisi. Kalau sudah ketuk pintu nggak dibuka pintu, ambil linggis, bobol itu pintu, baru masuk rumah, itu sudah rujuk namanya. Terserah mau pakai jalan yang mana gitu ya, atau tinggal telepon, papa balik lagi ya, dibuka, udah selesai urusan. Rujuk. Jadi rujuk itu nggak perlu ada apa, ayo kita nggak ada. Biasa ada fasilitator ya, biasa ada fasilitator, misalnya ada pihak ketiga, emang diperbaikilah, dinasihati dan seterusnya. Kira-kira begitu. Isya belum kan? Belum. Nah, jadi itu tentang masa iddah. Nah, saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, jika itu terjadi di sekitar kita, dan atau misalnya ada di antara kita misalnya, maka harus diperjelas, Pak. Diperjelas sejak kapan jatuh talak satunya. Apakah yang dihitung adalah talak pengadilan
atau ketuk palu pengadilan atau yang dihitung sejak mengucapkan kata talak. Secara syar'i dihitung sejak mengucapkan kata talak. Kata talak. Secara syar'i. Nah, yang saya belum tahu adalah bagaimana cara mengkombinasi, mengumpulkan antara ucapan talak dari sang suami dengan ketuk palunya hakim. Kan itu biasanya jaraknya agak lama. Apalagi kalau misalnya perempuan itu tidak langsung tidak langsung melaporkan atau mengadukan ke pengadilan. Ya, ke pengadilan. Biasanya sih memang kalau baru talak 1 dan 2 itu tidak diajukan ke pengadilan, Pak. Tidak diajukan, sebagian besar ya tidak diajukan ke pengadilan. Kecuali kalau memang sudah niat talak. Laki-lakinya sudah tidak mau, sama sekali sudah tidak mau, dan atau perempuannya sebaliknya, perempuan sudah pokoknya saya tidak mau lagi. Dia tidak mau lagi bersuamikan si fulan misalnya. Maka dia gugat ke pengadilan. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana kalau perempuan yang menggugat. Ya. Kalau perempuan yang menggugat, maka ini sederhananya ya. Kalau ada perempuan di antara kita kenal, ada perempuan yang menggugat suaminya ke pengadilan, lalu diterima oleh pengadilan, kemudian dinyatakan mereka bercerai, maka itu namanya khulu'. Khulu' itu adalah talak abadi, Pak. Nggak ada rujuknya lagi. Nggak ada lagi rujuknya. Mau talak 1, mau talak 2, mau talak 3. Kalau sudah khulu' itu tidak ada lagi kata rujuk. Abadi perceraiannya. Kalau perempuan yang menggugat, ya, perempuan yang minta cerai, diajukan ke pengadilan, lalu kemudian pengadilan menyetujui, maka terjadilah khulu' di antara mereka. Perceraiannya abadi dan tidak ada lagi kata kembali. Maka perhatikan Bapak Saudara sekalian, mengapa banyak suami, banyak laki-laki yang jika istrinya minta cerai, dia tidak nanggapin gitu. Karena kalau dia tanggapin, misalnya dia tanggapin, maka ini akan berlaku. Yang jadi persoalan di kita sekarang ini, kalau kita bicara talak adalah banyak suami yang tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sudah mentalak istrinya berkali-kali. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya kasih contoh, Pak, yang saya sudah pernah sampaikan. Seseorang si A ketemu dengan mantan pacarnya di SMA di jalan. Mas, gimana kabar, Mas? Oh, baik-baik sana. Gimana kabar istrimu? Oh, saya sudah tidak punya istri, Pak, jatuh talak 1. Pada istrinya ada adem di rumah gitu. Lagi masak, lagi nyuci, lagi urus anak-anaknya. Tapi dia mengatakan, oh saya sudah tidak punya istri, Pak, jatuh talak 1. Otomatis, secara syar'i jatuh talak 1. Besok lagi ketemu teman kuliahnya lagi, Mas, gimana kabar? Gimana anak-anak istrimu? Oh saya sudah ceraikan, jatuh talak 2, Pak. Tapi kan masih bisa rujuk kan? Dia sore hari dia pulang ke rumah, dia rujuk sah lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau ke yang ketiga kalinya dia mengatakan begitu, maka sejak dia jatuh talak 3 kan, berarti kalau ketiga kalinya, maka ketika dia kembali ke rumah dan mengadakan hubungan dengan istrinya, maka hubungannya adalah zina sampai mati. Dan itu banyak loh, Pak. Mohon maaf. Jangan pernah bercanda dengan kata talak. Jangan pernah bercanda dengan kata talak. Karena itu Nabi mengatakan, salah satu jidduhunna jiddun wa hasduhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius dan bercandanya jadi serius. Az-zawaju wat talaq, an-nikahu wat talaq wal itaq. Yaitu pernikahan, lalu kemudian talak, dan yang ketiga adalah pembebasan budak. Pembebasan budak enggak ada. Jadi misal pernikahan misalnya adalah seorang ayah punya anak perempuan, di depan umum begini dia bilang, wahai fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sebotol air mineral. Si fulan mengatakan saya terima, jadi itu barang, Pak. Saya juga bercanda, nggak bisa bercanda, jadi itu barang. Ambil anaknya bawa ke rumahmu, itu istri sahmu gitu. Jika yang mengatakan itu adalah walinya, ayahnya dan seterusnya. Pertanyaan, gimana dengan sinetron kita? Itu nggak sah, Pak. Kalau kan
bukan ayahnya jadi wali kan? Bukan. Ya. Yang kedua adalah talak, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dia bercanda dengan temannya. Oh, saya sudah cerai dengan istri saya, Pak, jatuh talak 1, 2 kali, talak 2, 3 kali, talak 3, Pak. Gitu. Oh, saya cuma main-main, Pak. Saya cuma bohong-bohong, cuma pengen. Nggak ada kata bohong, nggak ada kata bercanda. Serius hasilnya gitu. Nah, kalau budak juga begitu. Kata tuannya, wahai fulan, hari ini kamu merdeka. Kata merdeka dalam pikiran budak hanya satu, Pak, bebas. Oh, kata tuannya, oh tidak, saya hanya mengatakan kamu merdeka pergi main, pergi ke mall, hari ini pergi nonton. Oh, enggak bisa. Hanya satu kata bagi budak, merdeka adalah merdeka. Jadi sang tuan tidak akan punya alasan membenarkan bahwa tadi dia jatuh dan maka itu dianggap sebagai pembebasan yang sah, maka merdekalah sang budak itu. Nah, budak nggak ada, tinggal yang di depan, yang ada di sekitar kita adalah nikah dan talak tadi. Jangan pernah bercanda dengan menikahkan putrinya di depan umum. Ada saksi loh, Pak, ada saksinya. Bahwa laki-laki mengatakan saya terima, Pak, sah urusan itu, sah urusan. Begitu dengan kata cerai. Ya, Pak. Wazan. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.